Sifatu tsaniyatu, adapun sifat yang kedua, ini sifatnya yang sebaiknya orang yang menerima zakat atau yang menerima sedekah. Jadi artinya orang memberi itu harus juga mempertimbangkan kira-kira kalau orang ini dikasih nanti untuk apa. Nah, gitu ya. Makanya kalau kita ini kadang-kadang ngasih orang di jalan yang tatonya banyak gitu, kadang-kadang kita ini curiga, jangan-jangan dipakai untuk mabuk. Nah kalau dipakai untuk mabuk kan kita bantu mereka, bantu orang untuk mabuk ya, atau orang yang kira-kira nggak jelas lah penggunaannya. Kalau kadang-kadang kan digunakan entah untuk itu berzina atau apa, naudzubillah min dzalik. Makanya orang ngasih orang ada kriteria orang yang dikasih itu. Nah, ada kriterianya. Kemarin yang pertama itu adalah mencari orang-orang yang watia, orang-orang yang bertakwa. Jadi makanya ada dikatakan la ta'kulu la ya'kulu ta'amakum illa taqiyun wa la ta'kulu illa ta'ama taqiyyin. Janganlah memakan hartamu, makananmu kecuali orang yang takwa, dan juga jangan kamu makan kecuali makanannya orang yang takwa. Yang begitunya. Kita ini aja yang beras-beras gitu aja. Pokoknya kiranya di tenggorokan nggak geronjal gitu. As-sifatu tsaniyatu, adapun sifat yang kedua itu ayakuna, sekiranya ada siapa mu'toh, orang yang dikasih itu mina alil ilmi, ndaklah yang dikasih itu orang yang ahli ilmu. Wah kayak begini nih, santri pasti, wah luar biasa, khosotan hal tertentu. Sama dengan kita semuanya begini lagi ngaji, ini berarti orang yang lagi fokus dengan ilmu. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya ayakuna min ahli ilmi, atau memberikan kepada orang yang ahli ilmu itu i'anatun, adalah membantu lahu kepada ahli ilmu, alal ilmi, atas ilmu. Nah dengan membantu orang, nah sekarang ini kan kadang ada istilahnya itu anak yang kita biayai itu namanya anak asuh. Ada anak asuh yang jadi umpamanya di mana itu ada anak yang kira-kira tidak mampu, kemudian ada yang jadi anak asuhnya. Wal ilmu, adapun ilmu itu asyraful ibadati, sedangkan ilmu itu adalah paling mulia-mulianya ibadah, itu ilmu. Makanya kalau ada orang ada pengajian kok wiridan, itu ya tidak tahu berarti dia itu mana bedanya antara yang utama dengan yang karena ngaji itu lebih utama daripada sekedar namanya orang wiridan apa. Dan orang kadang tidak mau ngaji, malah ya tadi di pojokan wiridan, ya bukan nggak baik, ya baik, tetapi yang lebih baik kan ngajinya, ya ngajinya tadi. Kecuali kalau dia ini orang
lagi bepergian jauh, nah sama-sama orang sini ngaji tidak mau, malah ya tadi wiridan, kadang-kadang baca Quran sendiri kan gitu. Ada itu baca Quran sendiri di pojokan gitu, ini ada orang ngaji, dikiranya lebih baik baca Quran. Ya kalau baca Quran dengan arti-arti dan penafsirannya memang lebih baik ya, karena yang dimaksud dengan afdhalul ibadati qiraatul Quran itu qiraah lafdzun wa maknan. Nah itu bukan sekedar hanya membaca lafadznya saja. Jadi ilmu itu ibadah yang paling mulia. Mahma sokhat, selama sahih, selama benar bi dengan ilmu, apa niatnya. Jadi orang mencari ilmu itu posisinya itu posisi tinggi selama niatnya baik, niatnya sahih, niatnya benar. Nah, kalau niatnya urusan duniawi ya, karena niat itu kan ada tiga. Ada niat betul-betul lillahi ta'ala saja, itu yang paling tinggi. Orang ibadah tidak mikir apa-apa, tidak mikir dapat surga, tidak mikir dijauhkan dari neraka, tidak mikir dapat pahala. Itu level yang paling tinggi. Nah, level yang kedua adalah orang yang menginginkan pahala akhirat, ingin diselamatkan dari api neraka, ingin masuk surga, ingin dapat surga yang levelnya tinggi umpamanya. Itu kedua. Yang ketiga adalah orang yang niatnya dunia tapi untuk akhirat. Contohnya orang itu niatnya sekolah supaya dapat pekerjaan, nanti kalau dapat pekerjaan atau untuk mencari duit, kalau itu digunakan untuk akhirat. Nah itu levelnya ketiga. Yang keempat itu adalah orang yang cari ilmu tujuannya hanya dunia saja. Itu tidak akan kalau di dalam taklim itu tidak akan mencium bau surga. Jadi kalau kita punya anak, tujuan sekolahnya hanya untuk cari pekerjaan supaya nanti hidupnya enak, supaya bisa beli rumah, bisa beli mobil, nah itu enggak mencium bau surga. Paling tidak yang tiga terakhir tadi itu, yang kedua dari bawah, yaitu orang tujuannya untuk mencari dunia, tapi kalau sudah kepegang dunianya untuk akhirat. Orang ingin nanti anaknya bisa punya pekerjaan baik, kalau penghasilan banyak, umpamanya untuk akhirat ya, untuk umpamanya bikin pesantren, bikin masjid, bikin musola atau majelis taklim atau apa yang kira-kira untuk akhirat, untuk ibadah. Nah sekarang itu yang paling banyak yang terakhir itu. Yang terakhir itu paling banyak karena orang ketakutan anaknya tidak makan, kan gitu. Jadi kalau dulu itu kan, kalau di dalam Al-Quran itu mata butuh namin ba'di, nah kalau aku sudah mati nanti yang kamu sembah itu siapa? Nah, jadi orang tua itu mengkhawatirkan kalau bapaknya mati nanti anaknya ini nggak ibadah, anaknya ini tidak bisa ngaji, anaknya ini tidak bisa dia tidak mau sholat, tidak bisa baca Quran dan sebagainya. Nah sekarang dibalik, kalau mau mati bilangnya mata kulu namin bakti. Kalau bapak nanti mati yang kamu makan apa anak gitu? Ya batu lah. Ya Allah.
kadang itu enggak, orang itu pokoknya hidup itu mesti mikir nanti yang mau dimakan apa, mesti akan cari kerja, entah kerja apa saja. Lah tapi kalau anaknya itu tidak ibadah, anaknya itu tidak bisa ngaji, apa nggak menyesal nantinya? Giliran mati, nanti waktunya ziarah kubur, nanti nyetel HP nih, aplikasi HP ngaji itu, ditaruh di kuburan, anaknya rokokan jauh gitu. HP-nya suruh baca Yasin, baca Yasin selengkapnya, berikut dengan tahlilnya. Nanti kalau sudah dapat habis rokok 2 atau 3 sudah selesai paling ini tahlilnya. Ya Allah ya Rabbi. Allah 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 ya Allah. Wakana dan ada siapa Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak itu yukhassisu, menentukan siapa Ibnul Mubarak bima'rufihi, dengan sedekahnya. Jadi ma'ruf di situ maksudnya sedekah. Jadi karena Ibnul Mubarak ahlal ilmu pada ahli ilmu. Jadi Ibnu Mubarak itu kalau mau sedekah nyari orang yang ahli ilmu, ya entah itu ulama, entah itu orang yang belajar, pokoknya yang kaitannya dengan ilmu. Ya sama dengan kayak begini nih, ngaji dan sebagainya. Fakilah maka dikatakan lahu kepada Abdullah bin Ibnu Mubarak, lau amamta, mbok yo diratakno ya semuanya lah, tidak hanya orang cari ilmu saja ya, mbok rondo tak apa dikasih lah. Faqala maka menjawab siapa Ibnu Mubarak, ini sesungguhnya aku itu la a'rifu, tidak mengetahui siapa aku ba'da maqamil nubuwati, setelah makom kenabian, afdhola yang lebih utama min maqamil ulama, daripada makomnya ulama. Katanya jawabnya Ibnu, ketika ada yang protes, bukan protes ya, menyarankan, mbok yo sedekah itu dibikin rata semuanya. Katanya Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak ini termasuk tabi'in, artinya generasi masih awal banget. Itu saja beliau milih kepada orang yang ahli. Katanya dia, bagaimana ya, saya itu tidak tahu pangkat yang tertinggi setelah kenabian itu kecuali orang ahli ilmu. Makanya kalau saya zakat, saya sedekah ya kepada orang yang ahli ilmu. Fa'idhastaghola, maka ketika sibuk siap apa qalbu ahadihi, hatinya salah satu dari ulama atau dari ahli ilmu tadi, bihajatin dengan hajat, lam yatafarragh, maka tidak fokus siapa ahad lil ilmi pada ilmu. Kalau umpamanya ada orang, ada pelajar umpamanya, kan kadang-kadang itu kan menjadi anak terganggu ketika orang tuanya nggak ngirim-ngirim umpamanya. Iya, orang tuanya nggak ngirim-ngirim, atau umpamanya yang di luaran, umpamanya kadang-kadang kan banyak orang itu tidak sekolah gara-gara nggak ada biaya itu. Nah. Makanya membantu orang yang thalabul ilmi itu luar biasa besar, ya, luar biasa besar. Ya, jadi makanya sekarang juga banyak lah yang tak beasiswa itu sekarang itu ya banyak. Bahkan ini ada sekolah gratis ya, yang apa namanya? Sekolah swasta gratis ya. Ya, semoga lah baiknya.
Ya, jadi karena khawatirnya kalau gitu, khawatirnya hanya proyek saja. Jadi yang modelnya dagaan-dagaan itu hanya proyek oriented, proyek MBG, barang sampai sekarang juga belum jelas. Jadi khawatirnya hanya untuk kepentingan, kemudian sebentar udah bubar, bentar bubar dan sebagainya, nah gitu. Mengalihkan dana kematian. Jadi entah sumber tenanan apa orang itu kita tidak tahu. Makanya kayak saya semuanya di pondok itu ya kita berusaha, orang yang mampu ya supaya bayar, yang setengah mampu ya bayarnya setengah, yang tidak mampu asal betul-betul tidak mampu ya tidak bayar. Jadi apalagi yang apa namanya, yang yatim dan sebagainya, itu ya dalam rangka begini-begini ya, ikut ambil bagian dalam proses apa namanya kecerdasan masyarakat. Mana tadi itu, walam yakbal, dan tidak menerima siapa ahad alat ta'allumnya atas belajar, nggak ada biayanya, makanya kemudian menjadi putus sekolah ya, putus sekolah, ditanya nggak sekolah, nggak ada biaya, nah gitu. Fatafrighuhum, maka adapun fokusnya apa namanya ahli ilmi tadi itu, lil ilmi pada ilmu itu afdalu, lebih mutabak. Jadi yang kedua, yang pertama adalah takwa patokannya kalau kita mau sedekah, mau zakat. Yang kedua adalah ilmu, patokannya adalah ilmu. Artinya orang yang berkecimpung dengan urusan ilmu, baik itu ulama, ustadz, kemudian pelajar ya, atau ya berkaitan dengan ilmu. Asy-syifatu tsalisatu, adapun sifat yang ketiga itu ayakuna, sekiranya ada siapa mu'ton, orang yang dikasih itu shadiqon, orang yang benar, fi taqwahu, di dalam takwanya mu'ton, wa ilmihi, dan ilmunya mu'ton, bitauhidi, dengan tauhid. Artinya tauhidnya yang mantap, tauhidnya yang sungguhan, bukan tauhid yang salah ya. Karena sekarang itu muncul macam-macam. Sekarang ada namanya tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid al-asma wa sifat, yang nanti akibatnya itu mengharamkan orang untuk ziarah kubur, tidak boleh, katanya musyrik, ziarah kubur musyrik. Nah, gitu. Makanya tauhid ini harus menjadi hal yang penting. Makanya kalau dulu itu di musola-musola itu pujiannya itu apa namanya itu sifat 20 itu, wujud kita mbak mukhalafatul hawaditsi. Sekarang ganti kok, ya hanana. Kalau enggak gitu ya tarim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini apa ini ya? Masya Allah. Wa tauhidu, adapun tauhidnya mu'ton itu, atau sesungguhnya mu'ton itu akhoda, ketika mengambil siapa mu'ton al-ata'a, pada pemberian, hamidallah, maka memuji siapa mu'ton Allah kepada Allah azza wa jalla, wa syakarahu, dan bersyukur siapa mu'tonhu kepada Allah. Jadi tandanya bahwa dia tauhidnya benar itu, yaitu apabila kalau dia mendapatkan atau diberi itu, dia akan mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur kepada
Allah, wa ro'a, dan meyakini. Jadi ro'a yang artinya i'taqada, meyakini, menekadkan siapa mu'ton annan nikmata, pada sesungguhnya nikmat itu minhu, dari Allah. Jadi meyakini bahwa nikmat itu memang hakikatnya datangnya dari Allah. Wasilahnya bisa macam-macam, bisa lewat Pak Jajang, bisa lewat Pak Salamun, bisa lewat Ustaz Matroji dan seterusnya lah, itu namanya wasilah. Tapi hakikatnya nah, gitu. Makanya syukur itu ada tiga, ada asyukru bil lisan. Jadi kalau menerima sesuatu alhamdulillah, kalau bisa minimal 3 kali supaya awet nikmat itu. Yang kedua adalah asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Hatinya meyakini bahwa pada hakikatnya nikmat yang dia terima itu datangnya dari Allah, hakikatnya dari Allah. Yang ketiga adalah syukru bil jawarih, syukur yang diekspresikan, diimplementasikan atau diejawantahkan dalam bentuk perbuatan. Kita dikasih kaki digunakan untuk ngaji, kita dikasih mulut untuk ngomong yang baik, kita dikasih telinga untuk kasih telinga untuk mendengarkan yang baik, dikasih mata untuk melihat yang baik. Itu namanya asyukru bil jawarih. Walam yang zur, dan tidak melihat siapa mu'ton ila wasitatin, kepada perantara tadi, pada perantaranya. Fahadha, maka adapun ini mu'ton wa yadha, itu askarul ibadi, paling syukur-syukurnya hamba lillahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya panjenengan yang jadi pegawai atau jadi apa, pas gajian alhamdulillah, ini anugerah dari Allah lah gitu. Bahwa adapun mana tadi ini, bahwa adapun askarul ibadi lillahi subhanahu wa ta'ala itu ayyaro. Jadi orang yang dianggap paling syukur kepada Allah itu ayyaro, sekiranya meyakini siapa man annan nikmata, akan sesungguhnya nikmat kullaha, seluruhnya nikmat itu minhu, dari Allah. Jadi orang yang meyakini bahwa nikmat itu pada hakikatnya seluruhnya dari Allah, itu adalah askarul ibad, paling syukur-syukurnya hamba. Wa fi wasiyati Luqman, dan di dalam itu, di dalam wasiatnya Luqman al-Hakim libnihi, pada putranya Luqman. Luqman ini ya seorang yang bijaksana, bukan nabi, bukan nabi. Meskipun ada yang mengatakan Kil itu nabi, tapi bukan nabi. Nah, tapi karena orang ini orang yang bijaksana banget sampai kemudian dimasukkan di dalam Al-Quran. Beliau wasiatnya kepada putranya, la taj'al, katanya. Ada redaksi katanya Luqman kepada putranya, la taj'al, jangan menjadikan kamu bainaka, antaramu, wa bainallahi, dan antaranya Allah, mun'iman, pada orang yang memberi nikmat. Artinya asalnya la taj'al mun'iman bainaka wa bainallah. Jadi jangan ada yang memberi nikmat ya selain Allah, maksudnya antara kamu dengan Allah, itu hakikatnya yang memberi nikmat adalah Allah. Jangan ada
yang lain. Nah, gitu. Wa'dud dan hitunglah, anggaplah nikmata ghairihi pada nikmatnya ghairi selain Allah alaika atas kamu itu maghroman, anggap saja sebagai hutang. Jadi kalau ini makanya kalau kadang-kadang orang kondangan itu kayak dianggap hutang kadang-kadang ya. Ada yang dianggap hutang. Jadi kalau apa namanya, kalau nggak balikin kadang-kadang ditagih, kamu nggak datang dulu, saya kan kondangan. Katanya ada yang model begitu. Itu karena sudah namanya keluar dari konsep awalnya. Padahal konsep awalnya itu ya membantu orang yang sedang namanya kesusahan atau ada orang yang hajat tadi itu. Tapi jangan dijadikan hutang, supaya bantu semampunya kan gitu. Kadang-kadang orang kan kalau nggak punya duit nggak berani berangkat, nggak berani berangkat. Kemarin itu kondangan ada 4 kemarin. Alhamdulillah nggak saya datangi semuanya. Makin ngerasa sikil ngeloro, aku masuk suruh datang jauh-jauh lagi. Pokoknya kalau undang saya itu saya kobre, kalau kober datang enggak. Jadi saya pokoknya penting ngaji aja, ngaji. Waman syakara, waman ada siapa orang itu syakara syukur siapa men ghairallahi pada selain Allah subhanahu wa ta'ala, faka'annahu maka seakan-akan man itu lam ya'rif, tidak mengetahui siapa man al-mun'ima pada orang yang memberi. Jadi kalau orang itu bersyukurnya, ya terima kasihnya kepada umpamanya atasan, umpamanya pada pimpinan, umpamanya dinaikkan apalah gaji atau apa, oh, terima kasih luar biasa kok kepada itu. Padahal itu loh dari Allah hakikatnya yang menggerakkan orang itu. Walam yatayakon dan tidak meyakini siapa man annal wasitota sesungguhnya wasilah itu ya perantara itu maghurun adalah orang yang terpaksa, artinya dipaksa oleh Allah, musakharun yang ditundukkan bitaskhirillahi dengan menundukkannya Allah Ta'ala azza wa jalla. Jadi pada hakikatnya itu udah ditundukkan oleh Allah. Itu salato. Karena menguasakan siapa Allah Ta'ala alaihi atas wasitoh tadi itu, perantara tadi itu, dawa iyal fi'li pada beberapa pendorong-pendorong tindakan. Wayassaro dan memudahkan siapa Allah lahu bagi wasitoh tadi al asbabah pada beberapa sebab, fa'ato maka kemudian memberi siapa, karena yang menggerakkan itu Allah. Ya orang dalam kita dan ada orang minta, kan tidak mesti orang itu mau memberi, tapi kalau Allah menggerakkan ya diberi. Kalau tidak akan itu. Yang menggerakkan itu Allah. Walau arada fawa mana tadi? Fawa maka adapun wasito itu maghurun orang yang dipaksa, orang yang dipaksa. Walau arada jika menghendaki siapa
apa namanya wasito tadi tarkahu pada meninggalkan apa namanya meninggalkan mana tadi ini apa namanya mana tadi kok hilang tulisannya atau bahwa maghurun walau arada tarkahu lam yakdir alaihi badanallahu alaihi wasallam. Walau arada jika menghendaki siapa wasito tadi tarkau pada meninggalkan memberi ya atau al-fi'lu tadi dawa ya pada fi'lunya bukan dawai. Kalau dawai yang mendorong meninggalkan fi'lu lam yakdir maka tidak mampu siapa apa namanya wasito tadi alaihi atas tarkihi keadaan alqas setelah sekilanya menjatuhkan siapa Allah azza wa jalla fi qalbi di dalam hatinya wasito tadi itu menjatuhkan anna salahatihi sesungguhnya baiknya agamanya wasito wa dunyahu dan dunianya wasito itu fi fi'lihi di dalam melakukan atok tadi memberi tadi itu. Jadi orang itu walaupun awalnya menolak, tapi kalau Allah sudah apa namanya menjatuhkan dalam hatinya itu kesadaran akan oh ini loh pahalanya besar, umpamanya begitu. Kemudian di akhirnya orang itu tentu tidak bisa menolak, Nah, untuk memberi. Jadi artinya bahwa ya, semuanya itu yang menggerakkan adalah Allah. Famahma qawiyah, maka ketika kuat apal ba'isu perkara yang mendorong, aujaba maka menetapkan apa dzalika demikian al ba'is jazmal iradati pada mantapnya kehendak bantihadul kudrati dan bangkitnya kemampuan walam yastati dan tidak mampu siapa abdu hamba mukhalafatul ba'isi menyelisih terhadap perkara yang membangkitkan tadi, perkara yang mendorong tadi al-qawi yang kuat alladzi la taradduda yang mana tidak ada keraguan itu mawjud di dalam al-ba'is. Wallahu subhanahu wa ta'ala itu khaliqun, zat yang menciptakan lil bawa'isi pada pendorong-pendorong tadi itu, wa muhayyijan wa muwajjih wa muhayyijuha, dan zat yang membangkitkan yang mengubah itu menggerakkan ba'is, wa muzilun dan yang menghilangkan liddu'fi pada kelemahan, bataradudi dan keraguan anha dari al-ba'is tadi itu. Jadi yang menciptakan pendorong-pendorong sehingga orang itu mau memberi, mau menolak, yang membangkitkan itu adalah Allah semuanya. Sehingga kemudian orang itu mau melakukan sesuatu dan sebagainya. Jadi kalau semuanya orang itu kembali bahwa hakikatnya semuanya itu dari Allah, wah itu menjadi hamba yang luar biasa, karena memang dikembalikan semuanya adalah Allah, karena yang menggerakkan hati seseorang itu adalah Allah. Wa taraddudu wa musakhirul qudrati, dan yang menundukkan kemampuan il intihadi pada bangun bimukdatil bawa'isi pada ketentuannya perkara-perkara yang mendorong. Faman tayakkana hadza, maka ada pun siapa orang itu tayakkana yakin siapa man
Ada pada ini bahwa apa namanya, bahwa wallahu azza wa jalla khaliqun lil bawa'is ila akhirih. Lam yakun, maka tidak ada itu lahu bagiman apa nazrun, berpikir illa ila musabbibil asbabi, kecuali kepada penyebab awal, apa namanya, apa namanya kalau biasanya prima causa, apa ya, prima causa, penyebab awal. Jadi orang tidak memikirkan yang penyebab berikutnya, yang menyebabkan, yang pendorong pertama ini yang dipikir, musabbibul asbab. Nah ini bukan asbabnya ini yang dipikirkan. Wa tayakkunu misli hadzal abdi, dan adapun keyakinan seperti hamba seperti ini, al muwahhidi, yang mentauhid tadi, bertauhid tadi itu la tabi'u, tidak, atau latu lewat min sana'i ghairihi, ya. Itu anfa'u, lebih apa namanya, lebih memberikan manfaat lil mu'ti, bagi orang yang memberi, min sana'i ghairihi, daripada memuji pada selainnya. Nah, memuji pada selainnya mu'ti tadi itu, baik apa namanya, musabbib tadi itu, wa syukri, dan syukur pada ghairi tadi. Wa dzalika, adapun demikian, kalau memujinya kepada sebab bukan musabbib, itu cenderung itu itu harokat tulisan, adalah yang sering merupakan gerakan lisan saja. Yakilu, yang sedikit, fil aksari, di dalam kebanyakan, apa jadwahu, faedahnya, apa namanya, sana uwarihi tadi itu. Jadi kalau yang diucapkan terima kasihnya kepada asbab bukan musabbib, itu seringkali hanya lisan saja. Ada orang umpamanya dibantu seorang, kemudian terima kasih kok luar biasa terima kasihnya. Itu suatu saat kalau nggak dikasih, kira-kira biasanya dikasih mamanya. Kalau datang pokoknya dikasih. Terima kasih, saya doakan semua ini. Besok kapan lagi datang lagi, kasih lagi, terima kasih. Kapan lagi dikasih, terima kasih. Suatu saat nggak dikasih, kira-kira gimana? Wah, kurang ajar, nggak ngasih lagi. Kedumel itu. Karena apa? Karena yang dipandang itu bukan musabbibnya. Orang itu pengap kok beda sikap dengan yang mamanya udah ngasih beberapa kali. Kemudian kok ini kemudian nggak ngasih. Loh, yang menggerakkan tidak ngasih kan tetap Allah. Gitu. Lah kalau terima kasihnya kepada apa namanya, asbab tadi itu, ya tadi akhirnya marah-marah ketika Pak Novian biasanya ngasih, kok ini juga nggak ngasih, kenapa ini ya? Wa ammal ladzi, dan adapun orang yang dahu, yang memuji siapa alladzi bil ata'i, dengan pemberian, wa yad'u, dan mendoakan siapa alladzi bil khair, dengan kebaikan, fa yasatadzumu, maka dia akan mencela siapa alladzi bil man'i, dengan dicegah tadi. Jadi kalau orang yang berlebihan, apa? Biru. Oh, wa yad'u bil khairi fa yad'u bil khairi.
Lah ya udah. Dalam fil aksari jadwahu wa i'anatul, ya udah tadi. Wa i'anatu misla hadzal abdi al muwahhidi itu la tadi'u. Adapun menolong orang yang hamba seperti ini, artinya orang yang melihat semuanya itu kepada Allah, kepada musabbibul awal, musabbibul asbab, maka ini adalah tidak sia-sia orang membantu orang yang tauhidnya luar biasa. Nah sekarang ganti, sekarang wa amal lagi, ada pun orang yang mendahului, yang memuji siapa Allah bil atoi, dengan pemberian, dikasih itu memuji, wa yad'u, dan mendoakan siapa Allah bil khair, ini lumrahnya ini. Itu fasayadhum, maka akan mencela siapa Allah bil mati, sebab mencegah, artinya kok nggak ngasih, biasanya ngasih kok nggak ngasih, maka akan mencela. Wa yad'u, bahkan kemudian mendoakan bisari, dengan jelek, nggak ngasih. Indal idai, ketika menyakiti tadi. Kayak pernah saya datang kemana dulu ya, ke apa yang sholawatan daerah Citayam itu. Awal-awal dulu datang ke sini kan gitu. Itu siapa kan tiap sering kali dapat tarian kan, ceramah tengah-tengah gerakan apa namanya yang ke bawah itu, kain itu keliling kan itu. Wah itu loh doanya jelek banget. Yang nggak nyumbang saya doakan ketabrak kereta tuh. Wah. Yang orang terpaksa nyumbang karena khawatir. Maka saya kapok tuh udah. Sekali saya datang, atau 2 kali diajak Haji Saprin dulu awal-awal itu ya. Kalau enggak tabrak kereta itu, la ilaha illallah. Apalagi kemudian dimasyhurkan kalau setengah wali kan itu ya, wali setengah atau setengah wali saya tidak tahu. Nah itu jadi orang itu semakin ketakutan di spontani itu kan. Nah tidak boleh. Wa ahwaluhu, adapun tingkahnya, keadaannya nanti mutafawiyatun, ya beda-beda, ya beda-beda. Jadi tingkatan-tingkatan lah, orang itu macam-macam. Bakot artinya sikapnya orang ketika permintaannya ditolak itu kan ya, ada yang memang ya nggak apa-apa lah, ada yang menggerutu, ada yang bahkan nyumpain, ada yang mau macam-macam. Waqad ruya, dan sungguh diriwayatkan apa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahasa mengutus siapa Nabi ma'rufan pada sedekah, pemberian bila ba'dil fuqara'i, kepada sebagian beberapa ahli fakir, orang fakir. Waqala dawu siapa Nabi lirrasul, pada utusan, artinya orang yang diutus tadi suruh apa namanya mendengarkan nanti jawabannya apa orang yang dikasih itu. Ikhfad, hafalkan atau jagalah ma pada perkara yaqulu, yang berkata siapa fuqara. Falamma akhadha, maka ketika mengambil siapa badul fuqara, kala berkata siapa fuqara, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi la yansa, yang tidak lupa siapa alladzi, man pada orang dzakaru, yang mengingat siapa manhu kepada alladzi, wala yudayyi'u, dan tidak menyia-nyiakan siapa alladzi, man pada orang syakarahu, yang bersyukur siapa apa manhu pada alladzi. Jadi jawabannya seperti itu. Maka kemudian berkata siapa ba'dul fuqara, Allahumma innaka la tansa, sesungguhnya engkau itu latansa, tidak lupa engkau ya Allah, fulanan pada fulan, yakni nafsau, maksudnya dirinya ba'dul fuqara tadi. Faj'al, maka jadikanlah fulanan pada fulan
layan saka tidak lupa siapa fulankah kepadamu, yakni bi fulanin dan fulan nafsu pada dirinya. Jadi utusan tadi menghafalkan ucapannya tadi. Ternyata ucapannya bersyukur kepada Allah, kemudian mengucapkan tadi alhamdulillahilladzi la yansa man dzakaru. Bersyukur kepada Allah, Allah tidak lupa terhadap orang yang mengingatnya dan tidak menyia-nyiakan orang yang bersyukur kepadanya. Dan seterusnya itu Allahumma innaka la tansa fulanan ya nafsau faj'al fulanan la yansaka. Jadi ya Allah, engkau tidak lupa pada fulan, pada dirinya. Maksudnya jadikanlah diriku ini tidak lupa kepadamu, kepada engkau. Jadi engkau tidak lupa kepada aku, berarti jadikanlah diriku tidak lupa kepadamu. Fa'akhbara, maka memberi kabar siapa Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bidzalika, dengan demikian doa. Fasarra, maka kemudian bergembira siapa Rasul senang mendengar doanya orang tadi itu. Wa qala, dawu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimtu, maka tahu siapa aku annau sesungguhnya ba'dul fuqara itu yaqulu, berkata siapa zalika pada demikian doa. Fanzur, maka lihatlah kaifa qasara, bagaimana pendek iltifatuhu, berpalingnya ba'dul fuqara Allah, artinya memendekkan hanya kepada Allah, tidak mengucapkan terima kasih kepada Nabi tadi, banyak kepada Allah saja. Wahdahu, dari sendirinya Allah. Waqala dawu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lirajulin, pada seorang, tub, taubatlah kamu. Faqala, maka berkata siapa rajul, atubu, aku taubat ilallah kepada Allah wahdah, wala atubu, dan aku tidak bertaubat ila Muhammadin, kepada Muhammad. Artinya dia hanya tauhid kepada Allah, pokoknya terima kasih, hanya bertaubat hanya kepada Allah. Faqala, maka dawu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, urifa, diketahui apal hakku, kebenaran, li ahli, pada pemiliknya al-haq. Jadi al-haq, hak itu akan diberitahu atau diketahui oleh pemiliknya. Walamma nazalat, dan ketika turun bara'atu Aisyata, yaitu bebasnya Aisyah. Jadi dulu istrinya Sayyidah Aisyah itu pernah ikut rombongan. Ketika rombongan, kan dulu rombongan itu naik sekedup. Sekedup itu tempat rumah yang ada di atas unta itu. Nah, ketika rombongan istirahat, tidak tahu kalau Sayyidah Aisyah ini ternyata lagi ke lagi buang hajat. Lah rombongan jalan, tidak tahu, rombongan udah jalan aja, udah jalan. Lah setelah jauh, akhirnya baru lah kok kok udah ada ini. Lah kebetulan ada sahabat yang ketinggalan juga, sahabat yang ketinggalan itu. Lah maka kemudian muncullah berita-berita hoax itu bahwa Sayyidah Aisyah itu selingkuh. Wah, kan gitu dengan sahabat, viral lah begini berita itu. Nah, Nabi tidak bisa apa-apa, tidak bisa tahu nyatanya Aisyah tidak ada, kemudian datang dengan sahabat itu. Jadi Nabi itu ya nunggu wahyu, ya nunggu wahyu. Wah, beritanya kan sudah kadung viral kayak. Nah, sekarang ini kan kayak begitu ya. Orang meragukan ijazahnya Pak Jokowi, umpamanya bener apa orang ini penting viral duluan lah gitu. Bener apa kan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Tapi orang meyakini bahwa mesti palsu, diviralkan dulu. Memang ya sembuh.
Haditsul ifki radhiyallahu anha fi qissatil ifki, di dalam cerita tentang berita bohong itu. Jadi ketika ada turun ayat yang membebaskan tentang bahwa benernya Sayyidah Aisyah, berarti beliau adalah tidak selingkuh, berita itu. Maka berkata Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu, kumi, katanya bilang kepada Aisyah, ini kan anaknya, berdirilah kamu, faqabbili, maka ciumlah ra'sa Rasulillah, pada kepalanya Rasulullah SAW. Karena datang cium istri suaminya sana. Faqalat, maka berkata siapa? Aisyah, la wallahi, demi Allah, la af'al, tidak akan aku lakukan. Namanya ini ngambek masalahnya ini. Antara ngambek sama betul-betul hanya kepada Allah, kan gitu. Saya tidak bersyukur kepada seorang, tapi hanya nah ini bedanya kan tipis-tipis sekali. Wala ahmadu, dan tidak memuji aku illallah, kepada Allah. Faqala, maka dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan, biarkan ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar. Jadi bapaknya Abu Bakar. Manggil mertuanya biasa saja, ya Abu Bakrin, Abu Bakar. Karena memang lebih mudah, jadi boleh punya mertua lebih mudah, itu boleh. Wa fi lafdzin akhara, anna, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha qala, berkata li Abi Bakrin, pada Abu Bakar radhiyallahu anhu, bihamdillahi, dengan memuji kepada Allah, la bihamdika, tidak berterima kasih kepadamu, wala bihamdi sahibika, juga tidak berterima kasih kepada temanmu, yaitu Nabi maksudnya itu. Falam yungkir, maka tidak mengingkari, artinya Rasulullah membiarkan saja. Siapa Rasulullah SAW dengan sikapnya Aisyah tadi itu, alaiha, atas Aisyah. Zalika, pada demikian, qolat li Abi Bakr, ma'annal wahya, dengan sesungguhnya wahyu itu, wasolah, sampai apa wahya ilai, kepada Aisyah, ala lisan Rasulullah, atas lisan Rasulullah SAW. Padahal wahyu itu kan datangnya melalui lisan Rasulullah, disampaikan kepada Abu Bakar bahwa Aisyah tidak salah. Nah, tapi Aisyah mengatakan, saya cukup berterima kasih kepada Allah saja, tidak kepada Nabi tadi. Nah, itu. Nah, itu kan ada dua kemungkinan. Yang kalau dari sisi tauhid yang utuh, ya berarti fokusnya memang kepada Allah. Tapi kalau dari sisi kewanitaan, ya mungkin ada ngambek-ngambeknya itu. Ini viral di mana-mana bahwa dianggap selingkuh, Nabi diem saja, Nabi tidak bisa membalas apa-apa. Jadi karena Nabi nunggu berita dari Allah, berita wahyu. Lah padahal kadung ini kadung diproduksi terus kan gitu, viral kemana-mana. Nah, kan sama dengan sekarang itu, kita nunggu kejelasan apakah ijazah itu palsu atau tidak. Tapi sebelum itu kan udah diproduksi kemana-mana. Nah, nanti nunggu putusan pengadilan bagaimana. Sebenarnya dari UGM-nya sudah, tapi kan masih terus nggak percaya, diproduksi lagi masih. Nah,